Bagaimana pendapat kita tentang masalah ru'yah itu? Katanya bukan kesurupan, tapi menyembuhkan orang yang kesurupan. Ya. Orang yang kesurupan itu bagaimana, Kiai? Nah, itu sebenarnya tadi sudah kita jabarkan bahwasanya orang yang berstatement bahwa ruqyah saat ini selalu kesurupan, ini bukan ruqyah yang syariah, bukan ruqyah yang benar. Dan saya tidak meyakini bahwa ada kesurupan karena jin. Ini statement yang ngawur, statement yang kesurupan dianya. Dan ini tidak paham tentang hakikat ruqyah yang sesungguhnya. Dengan jelas dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya, salah sahih Imam Bukhari, hakikat ruqyah kalamun yustasfa min kulli aridin. Kalam, ucapan yang diniatkan kesembuhan. Ucapan ini bisa sugesti, bisa ceramah. Ya, ini juga termasuk ruqyah. Bisa menjabarkan, lalu dikasih pencerahan dan doakan, ini juga ruqyah. Nasihat, ini juga ruqyah gitu loh. Sugesti yang baik, ini juga ruqyah. Ketika ada orang datang di majlis Nabi, ya Nabi izinkan aku untuk berzina. Sahabat sudah ngamuk mau menggal kepalanya. Sama Nabi, tenang. Sini, ditenangi sama Nabi dulu. Ya, sini. Atarduli ummik, kamu mau ibumu dizinai? Atarduli ukhtik, kamu mau saudara perempuanmu dizinai? Atarduli bintik, kamu mau anak perempuanmu dizinai? Enggak mau ya Rasulullah. Demikian juga ibunya orang, istrinya orang, putrinya orang tidak mau dizinai oleh kamu. Akhirnya lalu didoakan oleh Nabi SAW dadahnya. Dan ketika keluar dari majlis dia mengatakan, tadi aku berambisi untuk berzina, sehingga aku minta izin berzina sama Nabi. Saat ini setelah aku keluar dari majlis, tidak ada perkara yang aku benci kecuali perzinaan. Ini ruqyah. Kalam, ucapan yustasfa min kulli aridin, yang ditujukan untuk niat kesembuhan dari segala macam penyakit dan gangguan. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan definisi ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan saja. Ini ngawur ini. Ya. Ini jelas orang yang nggak akal sehat, nggak punya akal sehat. Jadi peruqyah kok ada kesurupan? Kenapa kok ada ruqyah kok kesurupan? Ini sudah kita jelaskan tadi. Ada 3 jenis kesurupan. Kesurupan karena jin, dan ini diakui oleh Islam. Kesurupan karena medis, ya. Tadi itu sudah kita jelaskan di kitab Zadul Ma'ad, ya. Juga kesurupan karena psikis, ya. Bereaksi dan lain sebagainya. Dan ini juga kita akui semuanya. Dan tidak mesti reaksi kesurupan itu dengan kita ruqyah. Kadang ada orang nih pegang keris kesurupan, nih pegang kalung, nih pegang gelang kesurupan. Itu ada yang begitu. Apa kamu mengatakan bahwa ini kesurupannya karena gelang, kesurupannya karena ini dan lain sebagainya? Kan begitu. Nah, maka kesurupan itu objektivitas yang berbeda dengan objek ruqyah, dengan subjek ruqyah, ya. Jadi kesurupan ini reaksi daripada pasien. Ruqyah itu satu objek yang berbeda lagi. Jadi keduanya ini berbeda. Ya, harus konteksnya harus dipahami. Tidak mesti orang di ruqyah itu reaksinya kesurupan. Ada yang reaksinya muntah-muntah. Bahkan nggak ada yang reaksi. Ada juga yang nggak reaksi. Tapi setelah itu dia sembuh dari penyakitnya. Nah, jadi kita tidak mencari kesurupan ketika melakukan proses ruqyah, tapi kita mencari kesembuhan dari segala macam penyakit dengan tabaruk Al-Quran. Begitu. Nah, oke. Alhamdulillah wa syukurillah.